Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan teknik separasi pertemuan ke 9, 10. Pertemuan 10 ini kita membahas tentang absorpsi dan stripping. Ini untuk teorinya terlebih dahulu. Dan untuk pertemuan depan mungkin untuk latihan soalnya gitu. Oke, ini ada sedikit gambaran tentang absorpsi dan stripping untuk diagramnya. Oke, kita langsung saja bawah bawah. Oke, pertama apa itu absorption dan stripping. Untuk absorption itu seperti namanya kita menyerap umpannya itu gas ya berarti. Jadi nanti ada gas, misal ini ada tempatnya tray, kemudian ini gasnya dari bawah kita alirkan ke atas, kemudian ini ada liquid. Liquid untuk menyerap gas yang diinginkan. Nanti kan gasnya kan mengandung banyak hal, yaitu ada beberapa zat yang ingin kita ambil melalui absorpsi dari liquid. Nah, ini liquid gas. Liquid, terus ini gas. Ini umpannya ya berarti ya. Oh, vapor, vapor. Oh, gas ya, gas. Dan ini umpannya. Jadi umpannya itu gasnya. Dan ini kebalikan dari stripping. Kalau stripping itu, ntar saya gambar lagi. Nah, kalau stripping itu yang umpannya yang liquid. Hmm, jadi kita apa? Me- Menghilangkan zat tertentu di liquid ini dengan gas. Nah, ini umpannya yang liquid. Umpan liquid kecil-kecil sini. Oh, gini ya. Dan ini gasnya. Gitu. Ini hampir mirip dengan distilasi untuk desainnya. Kemudian perbedaannya yaitu fase liquid di absorpsi. Ini yang absorpsi ya. Bentar, tulis absorpsi. Dan yang ini yang stripping. Yaitu untuk liquid fase cairnya diabsorpsi itu non volatil. Jadi enggak enggak mudah menguap gitu. Sedangkan yang maka dari itu tidak apa? Jadi karena non volatil enggak apa namanya? Enggak menguap gitu. Nanti kalau menguap reaksinya berkurang. Oke. Kemudian untuk di stripping proses, untuk yang stripping ini it doesn't also involve sequential. Nah, ini it use gas carrier which is not dissolved in liquid. Jadi untuk di stripping ini gasnya itu gas pembawa yang tidak apa namanya, yang tidak ingin dihilangkan itu tidak larut di liquid. Nah, kalau yang ingin diambil kan, misal zat A ingin diambil, yang zat lain kayak B, C, D itu nggak ikut gitu. Nanti kalau misal yang ingin diambil A sudah keambil, yang B juga keambil, C juga keambil, nanti kan jadinya sulit gitu.
nggak sesuai dengan tujuan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ilustrasinya lagi. Ini untuk gas dari bawah. Ini untuk absorpsi ya. Gas dari bawah. Kemudian untuk ini A ini zat yang dicari, kan. Zat yang ingin dihilangkan dari gas itu nanti terlarut oleh liquid. Nah, terlarut turun. Kemudian untuk stripping itu ini yang umpannya itu liquid turun, kemudian ada gas untuk menghilangkan zat tertentu di liquid. Nah, nanti ini apa? Ikut naik, ikut sama gas naik. Ini tujuannya gitu ya. Tujuan digunakan untuk separat gas mixer campuran gas. Itu contohnya kayak ini. Ada impurities atau pengotor, kemudian kontaminan, polutan, terus nah ini apa? Katalis poison. Nah, apa kayak racun buat katalis gitu. Ini kalau contoh biasanya itu yang sulfur gitu ya. Kemudian recover valuable chemical lah. Jadi mengambil komponen berharga yang ini kan bisa ikut lagi kan yang diabsorpsi ini. Itu komponen berharganya diambil lagi liquid gitu. Lanjut lanjut. Nah, ini ada macam-macam dari macam-macam dari apa peralatan absorpsi dan stripping. Ini ada yang pakai tray. Tray itu kayak tangga oh, lantai-lantai gitu ya. Stage, stage 1, 2, 3, seterusnya. Dan yang pack itu cuma satu tapi ini nanti diisi sesuatu gitu ya. Diisi kayak benda-benda yang nanti bisa membuat kontak antara liquid dan gasnya jadi semakin lama. Ini ada spray tower, ini spray ya, jadi kayak disemprotkan ini penyemprotnya, penyemprotnya. Kemudian ini ada gas masuk, terus ini disemprot sama liquidnya nanti berkontak sama liquid gitu. Kemudian terpisah, ini gas keluar, ini liquid keluar. Ini ada bubble column, bubble. Nah, ini seperti namanya bubble ini jadi malah banyak airnya ya. Banyak air, kemudian ini ada apa? Gasnya, gas dimasukkan, kemudian dibubelkan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mempunyai zat yang kelarutannya sangat kecil. Jadi nanti kontaknya bisa lama kan. Kalau gelembung naik kan lama, ada waktunya dulu. Itu. Kemudian ini untuk yang centrifugal, centrifuge. Jadi ini ada motornya ya, berarti ya. Nanti muter gitu. Oke, lanjut. Dan ini ada, oh, ini buat yang tray ya. Yang tray itu nanti kan di setiap apa ini misal alat absorbernya kan kalau tray gini ada stage-stage-nya. Nah, ini di masing-masing stage-nya itu ada ininya. Seperti di distilasi ya. Ini ada apa namanya? Perforation ya. Kalau di distilasi namanya sieve, yang kayak ayakan gitu. Kemudian ada valve cup, bubble cup, sama dan ada tray with valve cup. Nah, ini contohnya yang uh, pakai valve cup kayak gini. Mirip kayak yang di distilasi. Kemudian ini untuk yang packet itu tadi yang jadi satu gitu ya. Jadi yang bukan tray. Itu untuk misal ini ada absorber seperti ini. Kemudian diisi dengan tagnya diisi dengan ini. Nah, benda-benda ini yang banyak sekali jenisnya. Nah, itu jenis-jenis yang nanti dimasukkan ke sini. Jadi biar kontak antara gas dan liquidnya itu jadi
semakin lama gitu ya. Ini packing biasanya dipilih yang ringan biar pressure drop tidak terlalu besar. Jadi kalau misal ini tak gambar lagi di sini, ini misal packnya dari sini ke sini ya. Ini packnya itu nanti kalau terlalu berat, terus misal gas masuk sini, kemudian yang liquid sini, ini nanti tekanannya apa? Kalau berbeda jauh nanti malah nggak maksimal gitu. Jadi dipilih yang ringan. Jadi kalau ringan kan misal gas atau liquidnya mau bergerak itu lebih mudah dan itu menjadikan tekanannya itu nggak beda jauh antara yang di sini dengan yang di sini. Kemudian ini bagian keramik biasanya digunakan untuk larutan yang asam. Ya, ini tergantung apa jenis liquid sama gasnya ya. Nanti apa packnya atau yang diisi di dalam sini nanti manut untuk dari segi materialnya gitu. Oke, lanjut. Dan ini yang consideration yang perlu diperhatikan pada mendesain tadi absorber dan stripper itu ada banyak. Ini entering gas liquid flow rate composition yaitu apa tempat masuknya untuk gas flow rate, kemudian komposisinya dan temperatur dan tekanannya. Kemudian yang kedua ini apa degree recovery atau tingkat pemulihan dari apa solutnya. Kemudian yang ketiga pilihan absorben. Nah, ini untuk stripping. Absorben itu berarti yang menyerap gitu ya. Yang kalau stripping berarti gasnya. Nah, pilihannya gasnya. Dan nomor 4 pressure dan temperatur dan ini pressure drop. Nah, jadi nanti pressure dropnya harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau bisa milih yang ringan, jadi biar pressure dropnya nggak terlalu tinggi gitu. Dan kelima, minimum absorbent flow rate. Nah, ini untuk stripping tuh minimum absorbent flow rate. Jadi yang lajunya itu lebih apa namanya sedikit gitu ya. Dan actual absorbent flow rate as a multiple of the minimum rate to the max expiration. Jadi kayak flow rate-nya gitu ya. Flow rate-nya itu dipertimbangkan. Kemudian jumlah stage, jumlah stage-nya yang untuk yang tray berarti. Kemudian yang ketujuh, efek panas dan apakah membutuhkan pendinginan gitu. Kemudian nomor 8 itu tipe absorber peralatannya. Kemudian 9 tinggi absorber. Oh, height apa? Ya kayak tinggi absorbernya. Kemudian ini diameter dari absorber. Jadi mungkin yang dimaksud pas ketika masuk gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ideal absorben. Nah, tadi yang pertimbangannya ini untuk idealnya yang apa sih? Nah, ini absorben itu pelarut, solut, terlarut. Yang pertama itu yang ideal mempunyai high solubility for solute untuk meminimalisir. Nah, jadi solutnya atau yang terlarut itu bisa gampang terlalut gitu. Jadi pilih yang kalau misal kita ingin mengambil zat A, ya pastikan kita memiliki eh, memilih pelarut yang apa ampuh untuk mengambil zat A. Jadi jangan yang sulit ya. Nanti kita butuh banyak dan itu enggak efisien. Dan yang B, low volatility
Oh iya, ini jadi yang liquidnya itu memiliki tidak gampang menguap gitu. Ini kalau menguap kan jadi malah habis di jalan, nggak jadi bekerja nanti. Dan yang C, memaksimalkan waktu absorben dan mengurangi make up. Ya, intinya biar ekonomis mengurangi make up. Kemudian yang D, menghindari korosif ya. Jadi memakai material tertentu dan kalau bisa dipilih yang murah gitu. Biasanya material yang umum biar murah. Tapi kalau misal ada kemungkinan korosif ya kita pakai yang lebih tahan korosif. Oke. Yang E, nah ini memiliki low viscosity. Jadi larutannya itu nggak kental gitu ya. Kalau kental kan nanti sulit bergerak dan itu malah jadi nggak efisien. Nanti pressure dropnya nanti tinggi kalau misal kental. Oke. Dan yang F, nah, jangan sampai foaming itu berbusa. Jadi kalau berbusa nanti kan nggak efisien. Kontaknya malah harusnya berkontak sama cairan, malah berkontak sama busanya. Kemudian yang G, non-toxic dan non-flammable. Ya ini pasti ya, biar aman juga, safe. Kemudian H, nah ini available. Jadi apa, membuat equipment terus zat yang bahan yang diperlukan itu murah gitu. Jadi biar ekonomis. Oke. Kemudian sekarang most widely used absorbent. Jadi yang umum dipakai itu pertama air, kemudian hidrokarbon yang CH itu ya. Kemudian the aqueous solution and acid. Nah, ini asam atau basa. Ini tergantung yang ingin diambil. Kemudian ini yang most common stripping agent itu steam. Nah, kalau ini stripping agent itu gas besar-besar. Gas, kalau yang ini liquid ya. Liquid, liquid. Hmm. aduh, ya. Tuh kita bisa biasanya yang umum pakai steam, terus air itu bukan water tapi air udara, kemudian gas inert, gas yang tidak bereaksi, kemudian hidrokarbon, gas hidrokarbon. Jadi hidrokarbon bisa pakai ini yang gas juga, terus ini yang oilnya juga bisa. Lanjut untuk absorber itu secara umum pressure-nya itu harus tinggi dan temperaturnya rendah untuk meminimalkan jumlah stage ya atau tray yang dibutuhkan atau meminimalkan flow rate dari absorben. Jadi itu bisa membuat volume dari yang dibutuhkan itu lebih lower gitu. However, both compression and refrigeration are expensive. Ya ini buat menghindari kompresi dan refrigerasi. Refrigerasi itu kayak pendingin, nah, pendingin. Kalau compression, compression menekan gitu ya. Jadi untuk menekan dan mendinginkan suatu zat itu mahal. Jadi sebisa mungkin dihindari. Dan maka the most absorber. Nah ini kebanyakan absorber dioperasikan at kanan apa adanya dari feed which might be greater than ambient pressure and ambient temperature which can be achieved by cooling the feed gun and absorbent with cooling water.
Nah, jadi biar apa? Temperatur low dan nggak pakai refrigerasi, maka pakai cooling water. Ini lebih murah biasanya. Kan cuman air gitu ya. Dan karena compression itu mahal, maka kita pakai aja kanan apa adanya dari feed. Jadi yang feed masuk ya pakai itu aja tekanannya. Oke, itu untuk absorber, kemudian itu untuk stripper. Sambung pressure-nya itu harus rendah dan temperaturnya tinggi, kebalikan dari absorber tadi ya. Untuk meminimalisir stage requirement. Nah, however, maintenance of a vacuum is expensive lah karena pressure-nya should be low, jadi kan harus kayak di vakum dulu biar tekanannya berkurang lah itu mahal. Ternyata vakumnya itu mahal. Maka biasanya stripper dioperasikan just above ambient pressure. Ya, ambient pressure itu jadi kayak tekanan sekitar dan temperatur sekitar. Now, a high temperature can be used, but it should be not so high untuk menyebabkan undesirable yang tidak diinginkan. Jadi untuk biar reaksi yang tidak diinginkan tidak terjadi, maka temperaturnya itu bisa dinaikkan, tapi nggak terlalu naik banget gitu ya. Dan operating temperature dan pressure harus cocok dengan kondisi yang ya harus cocok dengan kondisinya yang diperlukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini for instance atau ringkasannya itu absorber atau alat pengabsorpsi harus rated at a pressure and temperature that would condense the feed gas. Jadi ini untuk apa? Intinya pas diabsorpsi ini kondisi tekanannya, kondisi operasinya itu tidak menyebabkan feed gasnya terkondensasi gitu ya. Kalau terkondensasi nanti jadi nggak maksimal prosesnya. Dan di stripper itu harus dilakukan kondisi operasinya supaya tidak apa, liquidnya atau umpan liquidnya itu tidak tervaporize. Jadi tidak menguap. Intinya itu feednya jangan sampai terkondensasi atau teruapkan. Kalau terkondensasi itu untuk gas, kemudian yang teruapkan ya untuk yang liquidnya. Nah, itu untuk mengecek kondisi operasi supaya tidak terjadi hal tersebut itu kita menghitung dengan bubble point dan dew point ya yang sudah kita pelajari di temuan sebelumnya. Ya, kita lanjut ini ada oh, ilustrasi dari absorber dan stripper. Ini absorber, ya ini ada umpan gas masuk, kemudian keluar, keluarnya di sini ya, jadi menyilang. Jadi nanti untuk liquidnya atau absorbennya masuk, kemudian keluar di sini. Ini untuk penomorannya, satunya di yang paling atas satu, kemudian turun sampai N. Dan untuk diagramnya, untuk grafik atau plotnya seperti ini. Ini yang equilibrium curve, kurva kesetimbangan. Kemudian operating line. Jadi absorber absorber itu beroperasi pada sini, sebelah kirinya. Sebelah kirinya kurva kesetimbangan. Nah, kebalikannya yang stripper itu umpannya yang liquid, kemudian ke bawah
kemudian ini dari gasnya, ini berarti yang mengambil zatnya dari bawah ke atas, menyilang. Kemudian untuk penomoran yang satu yang bawah, kemudian naik, naik, naik sampai N. Dan untuk grafiknya berbeda dengan yang absorber, untuk stripper kita berada di kanan, kanan dari kurva kesetimbangan ini ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita ke ini aplikasi untuk absorber. Itu di ilustrasi sebelumnya di sini itu ada L, ada G, terus ada X, ada Y. Itu menandakan kalau ini untuk absorber ya. Untuk absorber itu L itu untuk solutnya, apa? Solut untuk absorben. Nah, kemudian untuk G aksen itu untuk gas karirnya. Carrier itu berarti yang ininya apa? SO2. Kalau misal yang ingin diambil SO2-nya, yang G aksennya itu yang O2. Jadi karirnya. Jadi yang enggak diambil gitu ya. Kemudian ada X, X itu mol rasio dari absorben itu liquidnya, kemudian yang Y itu mol rasio dari gasnya, vapor. Kalau G-nya biasa itu umpannya, jadi apa ya? Untuk yang ini solutnya. Oke, kita lanjut ke ini, misal contoh ya. Ini ada for the solute at any equilibrium stage n. Jadi setiap di n, setiap di apa? Ini kan ada absorber, ini ada stage-nya ya. Setiap stage itu berlaku ini, berlaku K atau konstanta equilibrium ya. Itu sama dengan Y per X, kemudian ya ini. Ada Y besar, ada Y kecil. Perlu diketahui bahwa Y kecil dan Y besar itu beda. Nah, ini ada contohnya, bedanya di mana. Misal kita punya umpan 100 kmol per jam, dan untuk O2 terdiri dari O2 dan SO2, misal O2-nya 98%, SO2-nya 2%. Nah, yang Y-nya itu yang 2% ini, yang apa, solutnya berarti ya, yang ingin diambil ini 2%. Kalau yang Y besar itu mol rasionya dari 2% per 98% ini. Jadi 2 per 98, yaitu bedanya yang Y sama Y aksen. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk apa namanya, persamaan dari absorber itu bisa kita ambil dari ilustrasi yang di atas. Itu ada XL, terus YG. Ini kita lihat ke atas dulu. Yang ini. Hmm. Ada XL, kemudian ini YG, Y+1G, kemudian XN, L aksen ini. Nah, ini persamaannya dari sini. Ini yang, ya ini nanti jadinya ini ya. Singkat kata jadinya seperti ini. Dan kebetulan bentuknya sama dengan AX plus B, di mana X-nya, A-nya, di mana A-nya itu merupakan slope-nya. Nah, kalau dari persamaan ini, absorber tadi yang jadi slope-nya yang L aksen per G aksen ini jadi slope-nya. Ya bentuknya ini sama ya. Ya. Ini untuk yang bentuk B, dan ini yang X-nya sama yang X ini.
Oke, kemudian begitu juga stripper. Kalau kita lihat dari ilustrasi yang stripper, itu nanti bentuknya seperti ini. Xn plus 1 L aksen tambah Y0 G aksen sama dengan X1 L aksen plus YN G aksen. Itu nanti kalau diturunkan bentuknya jadi seperti ini. Sama ini Y sama dengan AX plus B. Ini B-nya berarti ya. Ini B-nya. Nah, ini slope-nya berarti. L aksen, G aksen. Sama. Oke, kita lanjut. Ini untuk minimum observer flow rate. Ya, ini ada pertama ini ada diagram yang untuk absorbernya ya. Seperti yang di atas. Ini gas masuk, ini gas keluar, ini cairan masuk, ini cairan keluar. Kemudian ini ada sebelah kanan ada gambar kurva. Ini operating line. Jadi ini yang kurva kesetimbangan yang ini, yang bentuknya melengkung ini. Kemudian ini ada operating line itu yang lurus. Nah, yang lurus ini. Dan ini ada pengaruh dari apa namanya? Kan ini ada 1, 2, 3 dan 4 ini ya, 4. Nah, ini 1, dan 2, kemudian 3, dan yang keempat ada 4 apa yang lurus ini, yang operating line. Itu ternyata berbeda. Kemiringan garis operasi menentukan laju alir. Jadi masing-masing ini laju alirnya berbeda. Yaitu semakin besar slope itu laju airnya semakin besar dan stage-nya semakin sedikit. Jadi semakin ke sini itu stage-nya semakin banyak. Yang 4 ini ya. Ini stage-nya paling banyak dan laju alirnya paling dikit. Kebalikannya yang satu ini itu laju alirnya besar, jadi jumlah stage-nya sedikit. Anggap aja jumlah stage-nya 1 dan itu langsung gerojok gitu. Langsung laju alirnya besar gitu. Ya ini bisa dilihat ini X0 untuk yang bagian topnya X0 kemudian Y1. Ini kayak ini ya. Ini X0 kemudian ini Y1 yaitu jadi yang top. Nah, yang top itu yang satu ini. Dan ditarik garis. Oke, itu untuk yang ini. Kemudian kita lanjut. Oh ya, ini ada simulasi link di pada. Ya sudah saya buka untuk simulasi linknya. Nanti mungkin saya sertakan di deskripsi. Itu ini. Ya, ini dari Learn dari Universitas Colorado Boulder. Ini kita ada operation absorption column. Nanti di kolom absorpsi. Ini ya bendanya. Kemudian ini ada apa, grafiknya. Ini bisa kita ubah untuk misal pressure. Kita ubah nanti grafiknya jadi berubah. Nah ini nanti menandakan apa? Nanti kita bahas di selanjutnya. Oke. Nah ini kita apa meneruskan dari ini apa, equation atau persamaannya untuk menghitung apa flow-nya ya L min L aksen min. Ini kita dapat seperti ini. Kemudian ini kalau special case jika dilute condition itu berarti sangat apa namanya, sangat cair. Jadi misal kita ada O2, ada campuran O2 dan SO2. Nah, SO2-nya itu 99,8%, kemudian SO2-nya cuman
0,2%, 2 ya, 2%. Contohnya ini, yang kita ingin ambil itu yang SO2-nya, yang dikit ini. Nah, itu kan apa? Encer banget ya, dilute ya, encer. Nah, itu kita bisa anggap Y besar sama dengan Y kecil, X besar sama dengan X kecil. Kenapa? Kalau misal ini kita SO2-nya 0,2%, kemudian Y kecilnya itu kan 0,2% juga. Nah, kemudian untuk Y besarnya kan 0,2 dibagi 99,8. Nah, itu kalau kita hitung pakai kalkulator itu angkanya mendekati 0,2. Jadi kita anggap sama gitu ya. Nah, jadi kita anggap Y besar dan Y kecil itu sama. Itu. Kemudian ada kasus khusus lagi. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini kita tulis pertama. Ini yang kedua. Yang kedua itu jika entering liquid atau feed cairan masuk, ini ini absorber ya. Kalau ya ini konten no solute, jadi tidak mengandung solut, maka X0-nya bisa kita anggap 0 gitu. Oke, ini untuk 2B minimum stripper. Nah, tadi yang absorber, ini yang stripper. Nah, kalau stripper ini yang kita hitung yang G-nya berarti ya. Ya ini ada equation persamaannya. Oh, ini persamaan ini didapat dari mana? Nah, itu dari atas ini ya, kurang lebih sama. Nah, ini kalau misal kita menemukan dapatnya segini, kalau yang ini, yang minimum stripper ini. Ya kurang lebih sama, tinggal dibalik aja. Tinggal pindah posisi. Oke, sekarang kita lanjut ke apa ini namanya? Grafik ya. Grafik dari absorber. Hmm, tadi sudah kita apa lihat untuk grafiknya itu ini yang equilibrium curve atau kurva equilibrium. Kemudian ini yang operating line atau garis operasinya. Kalau yang absorber itu di sebelah kirinya berarti ya. Operating line yang di kiri, kemudian kurva equilibrium yang di kanan. Nah, itu cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya kita pertama sebentar. Saya hapus dulu ya, biar nanti penjelasannya lebih enak. Bentar-bentar. Hapus. Oke. Ini ada operating line di bagian kiri, kemudian kanan ada equilibrium curve. Itu kita awalnya dari operating line ini yang di pojok kiri bawah ini, bawah kita tarik ke kanan, lurus, kemudian kita tarik ke atas, lurus. Ini harus siku-siku ya, siku-siku. Nah ini, itu menandakan stage 1. Nah, ini stage 1. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kanan lagi, kemudian lurus ke atas lagi, ini stage 2. Kemudian kita lanjut ke kanan, kemudian ke atas lagi, ini stage 3 ya. Jadi kita berhentinya di sini. Jadi ada 1, 2, 3. Nah ini ada 3 stage. Jadi N-nya ada 3 gitu yang dimaksud. Ya, intinya gitu. Ini 1, 2, 3. Itu untuk yang absorber. Ya, ini diagramnya sama kayak yang di atas. Apa? Ya, ilustrasinya sama dengan di atas. Kita lanjut. Nah, ini seperti yang di web tadi. Nah, ini sekarang kita ke stripper.
Stripper itu kebalikan dari absorber ya. Ntar saya hapus biar bersih. Nah, itu yang kita bagaimana menghitung stage-nya. Pertama kita dari kanan yang bawah ini. Yang bawah sini ya. Yang operating line yang paling bawah. Nah, kita selalu mulai dari situ. Dan kita ke atas lurus kemudian ke kanan lurus. Nah, ini harus siku-siku ya. Dan di sini adalah titik dari stage 1. Kita lanjutkan lagi ke atas, ke kanan. Ini stage 2. Titik stage 2 ini. Dan kita lurus lagi, ke kanan lagi. Ini titik stage 3. Jadi ini total ada 3 stage. Sama seperti yang absorber tadi. Begitu cara menghitungnya. Oke, kita terus. Baik ini ada pack kolom. Nah, kalau tadi yang kita membahas tentang yang apa? Yang stage ya, yang tray. Kalau tray kan pasti ada apa? Kayak lantai-lantainya, lantai satu, 2, 3. Kalau yang pack ini enggak, ini langsung. Jadi kalau digambar seperti ini. Set, ya. Oke, ini nanti apa? Kayak isian packnya kita isi di sini. Nah, ini pack. Nah, ini tidak mempunyai stage seperti yang ada di tray. Kemudian ini ada apa? Eh, absorption dan stripping itu biasanya dipakai pada pack jika, nah ini ada jikanya, jika the kolom yang dibutuhkan diameternya itu kurang dari 2 feet atau 2 kaki. Kalau misal 1 meter 3 kaki, jadi 2 feet itu 0, berapa? 0,6 ya, 0,67 apa senti? 67 berarti. 67 cm kurang lebih. Kurang lebih 67 cm. Oke. Kemudian syarat kedua itu pressure drop harus low. Jadi tekanan antara yang bawah dengan yang atas ini harus hampir sama. Dan yang ketiga, kita mempertimbangkan apa corrosion consideration. Jadi eh, buat ya ini tentang materialnya ya. Jadi misal larutan yang di sini liquid atau gasnya bersifat asam, itu kita memakai keramik atau yang polimer material gitu. Kemudian yang keempat, jadi yang dimaksud itu cairannya tertahan, jadi desirable. Jadi apa? Bisa memungkinkan untuk cairannya tertahan gitu. Maksudnya gimana? Kalau kita pakai isi dengan sesuatu isian gitu ya. Dan itu cairannya pasti tertahan dulu. Tertahan dan mengalirnya jadi agak lama gitu. Itu maksudnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang HETP dan HETS. Apa ini? Ini mungkin perbandingan antara yang tray, jadi tinggi yang tray, height, height itu tinggi ya, tinggi tray dan tinggi pack. Kalau packnya diisi aja, nah, ya itu ada kayak perbandingannya gitu. Nah ini rumus untuk perbandingan tinggi pack itu berapa stage dan sebagainya. Tuh, ini perbandingannya ini tinggi pack dibagi number equivalent equilibrium stage, yaitu apa? Jumlah stage yang menyamai tingginya gitu. Jadi misal ini stage segini ya, ini tingginya sama dengan misal 10 stage gitu. Misal.
Nah, itu perbandingannya. Buat gambaran aja. Misal, itu. Oke, kita lanjut. Ini Henry Lau. Nah, ini untuk rumus-rumus yang dipakai di sebelumnya. Kita pakai lagi di sini. Rumus Henry. Nah, yang mungkin udah familiar buat teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini untuk soal kita mungkin bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini di pertemuan 10 saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.